Hai guys, kembali lagi bersama gua di Saka yang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini Saka yang agak-agak sedikit kangen gitu dengan Psikopat. Jadi kali ini Saka yang akan mereview sebuah film yang berjudul The Collector 2009. Emang sih filmnya udah jadul, tapi rasanya pengen aja gitu ngebahas film ini secara banyak hal-hal yang nggak masuk akal dan juga kekuatan-kekuatan psikopat yang melebihi para dewa. Agak-agak aneh gimana gitu ya. Untuk video ini kita akan bahas dan sedikit santuy ya. Oke, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka, seperti biasa, tinggal subscribe aja. Film ini diawali dengan scene sepasang kekasih tua yang baru saja pulang ke rumahnya dan menemukan sesuatu yang aneh. Sepertinya ada yang masuk ke rumah gitu. Dan ketika si lelaki sedang dalam keheranan, si wanita memanggilnya. Ternyata mereka melihat berangkas yang aneh yang bertuliskan For the Collection. Dan tiba-tiba ketika mereka akan membuka peti itu, dari belakang muncullah psikopat yang menyerang bagai ninja. Dan film The Collector pun dimulai dengan gaya-gaya khas psikopat yang gua rasa nih psikopat bakalan susah mati. Singkat cerita, lalu scene beralih ke beberapa waktu kemudian. Terlihat banyak petugas kebersihan. Sepertinya ada seseorang yang baru saja pindah ke rumah itu. Dan Arkin adalah salah satu petugas di sana. Ia sedang mengecek-ngecek rumah dan membersihkan rumah. Kemudian pandangannya teralihkan pada seorang mamah muda yang sedang ngaca dan menyuntikkan serum kecantikan. Lalu ia dikagetkan dengan seorang anak dari mamah muda itu. Ia mengajak Arkin main-main anyang-anyangan. Dan ketika anak itu akan minum, terlihat ada laba-laba di gelasnya. Untung saja ia tidak digigit laba-laba yang mungkin akan menjadikannya superhero. Kemudian datanglah ayah dari anak itu dan berbicara padanya untuk kembali bekerja. Lantas Arkin pergi ke belakang rumah dan menemukan sarang tawon di belakang rumah dan menyuruh petugas botak yang memakai masker untuk membersihkannya. Lalu Arkin pergi ke mobil untuk santuy smoking. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan seorang gadis seksi. Ia adalah anak pertama dari keluarga di sana. Ya, terlihat sedikit badung sih. Arkin yang sudah menyelesaikan pekerjaannya lalu pulang dan dibayar dengan amplop berisi uang Rp25.000 yang di dalamnya termasuk bonus Rp5.000 bakal beli udud. Singkat cerita, Arkin pulang dan menemui anak tercintanya yang cantik jelita. Ia membelikan anaknya dari ladang kerjanya yang cuma Rp25.000 perak buat beli boneka. Terlihat Arkin sangat mencintai anaknya. Lalu tiba-tiba terdengar ribut-ribut dari belakang. Ternyata itu adalah istrinya. Ia kembali minta jatah sama Arkin. Ya, Arkin kasih uangnya dan bilang, "Nih beb, aku cuma dapat segini." Lalu dengan songongnya istrinya menjawab, "Hah, cuma segini? Mana cukup lah." Dasar cewek ya. Emangnya elu kalau kerja modal enak doang bisa dapat 500k dalam 10 menit. Lalu istrinya marah-marah dan bilang, ia punya hutang yang harus dibayarkan malam ini. Ia sudah tidak tahu harus bagaimana. Ia pun bilang, kalau lu gak bisa kasih biar gue cari sendiri. Ya, yang namanya laki pasti sayang dong sama istri. Dan bilang, lu emang utang apa? Ia gak mau jawab. Mungkin ia punya hutang kredit panci atau hutang bank emok, gue gak tahu juga sih. Yang jelas Arkin bakal berusaha sebelum tengah malam ia dapat duit. Ia terpikirkan untuk merampok rumah yang kemarin siang ia bereskan. Lalu ia menemui bosnya untuk memberikan restu. Dan bosnya memberikan peralatan dan meminta jatah 60-40. Lalu Arkin bergegas ke rumah itu dengan ketangkasan anak mudanya. Ia masuk ke rumah itu dengan mudah. Kemudian ia mencari di mana berangkas itu berada. Kemudian ia curiga dengan kaca yang sering dipakai si mamah muda yang kemarin. Lalu ia membuka dan benar saja ada berangkasnya. Lalu ia memulai untuk membuka berangkas itu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti seseorang yang datang masuk ke rumah itu. Ia pun bersembunyi dan main petak umpet dengan seseorang yang bertopeng yang diduga itu adalah psikopat. Arkin berusaha kabur namun tiba-tiba loh kok terkunci dan kuncinya pun jadi banyak. Arkin heran dan segera mencari jalan lain. Namun karena ia teringat dengan janjinya kepada sang istri, ia nekat untuk meneruskan pencurian berangkas tersebut. Hingga pada akhirnya psikopat itu menghajar si pemilik rumah dan kejadian itu dilihat Arkin. Arkin berusaha mencari bantuan dengan menelpon, namun teleponnya sudah dikasih jarum. Anjay, di sini gua sedikit heran.
Dalam waktu singkat, tuh psikopat bisa mempersiapkan segalanya. Dan Arkin yang berusaha lewat dari jendela pun tetap tidak bisa karena sudah dipalang dan dipasang jebakan penjepit dan itu melukai tangannya. Banyak sekali jebakan di sana-sini yang sudah dipersiapkan psikopat itu dalam waktu singkat. Hebat sekali, sungguh pekerjaan dewa. Psikopat mah emang GG parah, untung saja Arkin yang mempunyai skill pencuri tidak mudah terjebak oleh jebakan-jebakan yang dibuat psikopat itu. Kemudian, Arkin mencari jalan ke basement sambil petak umpet dari psikopat tersebut. Lalu ia menemukan si pemilik rumah yang sudah dalam keadaan teraniaya, dan disinilah jiwa manusiawinya mulai tergugah. Dari pencuri, kini ia berusaha menyelamatkan keluarga itu dari buronan psikopat. Lalu ia diberitahu senjata yang disimpan di brankas dan peluru yang ada di lemari baju. Lalu ia pun diberi nomor kombinasinya. Ah, lumayan, sekalian aja ambil barang berharga di brankas itu. Arkin pun kembali ke atas dan membuka brangasnya. Ada pistol dan juga sebuah batu rubi. Lumayanlah, sekalian aja, kata Arkin. Dan dia juga lagi butuh duit buat istrinya bayar Bang Emok. Namun sayangnya, si peluru yang disebutkan tadi tidak ketemu dan itu membuatnya useless. Lalu tiba-tiba Arkin mendengar suara gaduh dari dalam lemari. Ternyata itu adalah brankas yang tadi di awal-awal scene. Arkin membukanya dan isinya ternyata adalah orang tua yang tadi di awal-awal. Ia dimasukkan ke dalam brankas itu dengan luka-luka. Ia memberitahu Arkin bahwasanya psikopat itu akan memilih seseorang yang akan menjadi koleksinya dan akan membunuh yang lainnya yang tidak dipilih. Ia kaget, ia tidak mau diketahui psikopat yang kian mencari-cari keberadaannya. Ia kembali memasukkan lelaki itu ke dalam peti dan mencari jalan lain. Kemudian ia malah terjebak di kamar yang lantainya dilumuri lem Korea yang sangat banyak. Tapi lem ini benar-benar korosif dan nempel parah. Kucing aja sampai gak bisa kabur. Dan sepatu Arkin pun sampai lepas. Karena kucing yang berisik, Arkin hampir ketahuan dan melempar kucing itu dari jebakan lem yang membuat kulitnya lepas. Lantas kucing itu lari ke jendela dan ternyata di jendela juga sudah terpasang jebakan pemotong. Gila sih nih psikopat, seluruh bangunan udah dipasang jebakan. Lalu Arkin sembunyi di dalam selimut. Psikopat yang mencarinya tidak menemukan keberadaan Arkin. Singkat cerita, Arkin kembali mengendap-endap ke dalam basement untuk menyelamatkan penghuni rumah. Namun si bapak udah dibunuh dan digantung. Sisa si mamah muda, lalu Arkin membuka borgol mamah muda itu lalu bilang, "Please jangan berisik mah, aku akan menyelamatkanmu." Namun karena mamah muda itu ngelihat mayat suaminya, ia pun panik dan lari ke atas. Dan ia pun jadi korban psikopat dengan ditusuk-tusuk berkali-kali. Arkin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun memutuskan untuk kabur saja karena semua penghuni sudah mati. Lalu ia mendengar suara mobil dari luar. Ternyata itu adalah si remaja seksi yang pulang pacaran dengan membawa cowoknya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka berniat untuk mantap-mantapan di dalam rumah yang dikira orang tuanya sudah pada keluar kota. Karena memang kemarin bilang kepada anaknya untuk ikut keluar kota, namun anaknya nggak mau ikut. Lantas anak itu masuk ke dalam rumah dan mantap-mantapan di rumah yang penuh dengan jebakan-jebakan psikopat. Dan hal itu membuat psikopat sadar dan kembali mengecek korban berikutnya. Dan ketika si cewek sedang nge-fly, tiba-tiba ia melihat psikopat yang sedang menonton mereka mantap-mantapan. Si cewek kaget lalu psikopat menunjukkan dirinya. Si lelaki yang sok jago berusaha melawan, namun jelas psikopat gak ada tanding. Lelaki itu terjatuh ke dalam jebakan-jebakan beruang dan mati seketika. Lalu si wanita pun disekap dan diperlakukan dengan mantap, karena mungkin psikopat itu merasa ingin. Kemudian Arkin berusaha menyelamatkan wanita itu dengan mengalihkan perhatian psikopat dan membuka ikatan tangannya. Namun seperti biasa korban-korban psikopat selalu bodoh gak ketulungan. Ia pun lari panik dan terkena jebakan psikopat lalu mati seketika. Karena kini semuanya sudah mati, lalu Arkin pun lari saja dari rumah itu. Ia berhasil keluar dan nyaris selamat. Namun tiba-tiba ia melihat ke jendela, ia menemukan anak perempuan yang kemarin mengajaknya bermain. Ia itu adalah anak bungsu pemilik rumah itu.
Hatinya tidak tega untuk meninggalkan anak itu bersama psikopat, lantas ia pun kembali masuk ke dalam rumah itu. Aduh, dan kini psikopat itu menyadari keberadaan Arkin. Ia akan melawan psikopat itu dengan strum listrik, namun psikopat susah dijebak. Ia tahu bahwa di dalam Arkin sudah mempersiapkan jebakan strum. Lantas psikopat itu membawa si bapak yang berada di dalam kotak dan melemparnya duluan. Jadi yang kesetrum bapak itu dulu. Kemudian Arkin bertarung dan tentu ia kalah. Namun ia menarik topeng psikopat itu dan terlihat ia seperti kaget. Arkin sepertinya kenal dengan psikopat bertopeng itu dan ia pun dihajar lalu pingsan. Ia disekap di basement dan diikat dan dikait-kaitkan dengan kail pancing yang banyak. Dan ketika Arkin disiksa dengan siksaan kecoa, tiba-tiba muncul suara mobil polisi. Di sini gue sedikit lega. Nah, gini dong, ada polisi. Kan biasanya polisi suka datang telat tuh. Namun kesenangan ini tidak berlangsung lama, karena yang datang cuma satu orang polisi aja. Aduh, jelas polisi itu dimusnahkan dalam sekejap. Arkin menggunakan kesempatan itu untuk lari dan menarik secara paksa kail-kail yang tertancap di badannya. Ia pun kabur membawa anak itu dan terjadi adegan kejar-kejaran dengan psikopat yang membawa anjing galak. Namun dengan ketangkasan anak muda Arkin, ia bisa mengalahkan anjing itu dan tersisa psikopat yang membawa shotgun polisi. Ia kemudian kembali bertarung sekali lagi dan ia menang dengan mengecoh psikopat itu dengan cermin dan membuat psikopat itu tertimpa jebakan lampu pisau. Namun seperti biasa, kematian psikopat tidak pernah dipastikan terlebih dahulu. Padahal ia ambil saja tuh shotgun, tembak ke kepalanya sampai pecah, udah ia bisa kabur dengan tenang. Namun ya namanya juga film. Ia memilih kabur dengan cara tergesa-gesa sambil membawa anak itu. Lalu ia melihat rombongan polisi dan berusaha menyetopnya, namun Arkin malah ketabrak. Lantas ia dibawa ke dalam ambulan dan si anak itu dibawa ke mobil polisi untuk diamankan. Arkin pun dirawat di dalam ambulan dan bertanya jam berapa ini. Si perawat menjawab jam 12 kurang. Arkin merasa lega karena ia bisa menempati janjinya kepada istrinya untuk membawakannya uang untuk bayar utang ke Bank Emok. Dan ketika Arkin akan menelpon istrinya, tiba-tiba mobil tersebut mengalami kecelakaan. Dan tebak, siapa yang datang? Psikopat Dajjal yang maha kuat. Kok bisa ya? Ia sehat walafiat setelah tertusuk segala macam benda tajam dan berhasil mengejar Arkin yang sudah jauh dan ngebut dengan menggunakan mobil ambulan. Arkin yang sudah ripuh pun lantas dibawa ke dalam kotak brankas dan dijadikan koleksi psikopat. Dan film The Collector pun berakhir. Halah, kalian pasti penasaran siapa sih psikopat ini dan apa motifnya. Gue kasih tahu siapa psikopat ini meski nggak dikasih tahu secara official. Ini hanya berdasarkan penyelidikan gue aja. Kalian ingat ketika di awal-awal scene ada lelaki botak yang berjalan? Terus ketika Arkin bilang bahwa di belakang ada sarang tawon, Arkin berbicara pada seorang lelaki botak yang memakai masker. Nah, 90% gua yakin dia adalah psikopat tersebut. Karena Arkin mengenali orang itu dan di akhir scene psikopat itu menggunakan mobil petugas pembersih serangga. Motifnya, ya jelas ini mah orang sakit aja yang mencari korban untuk dikoleksi. Mungkin segini saja penjelasan film The Collector. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Dan juga subscribe Sakahayang Gaming supaya kalian bisa live langsung bersama gua. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.